Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Riset Emas 1 Pekanbaru ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan panitia LKTI Universitas Lancang Kuning 2022 karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Saya Anandusa Aliana sebagai ketua tim. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Hilmi Fariski dan Maharani sebagai anggota kedua. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Potensi wisata Bagan Api-Api menuju Kota Pusaka. Latar belakang, yang pertama Sungai Rokan. Sungai Rokan adalah sungai yang terpanjang dan terbesar di Riau. Sungai Rokan mempunyai panjang sebesar 350 km dari murainya. Lalu ada asal nama Bagan Api-Api. Pada tahun 1908, 1920, dan 1934, Kota Bagan terkena musibah kebakaran yang sangat besar. Oleh karena itu, masyarakat di sana menyambungkan asal nama Bagan Api-Api dari kebakaran tersebut. Ekspor ikan. Pada tahun 1928, Kota Bagan mencapai puncak kejayaannya dalam mengekspor ikan. Kota Bagan mengekspor ikan terbesar nomor 2 di dunia. Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah Kota Bagan terbagi ada dua, yaitu cagar budaya dan non-cagar budaya. Rumusan masalah. Bagaimanakah potensi pariwisata Bagan Api-Api menuju Kota Pusaka? Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi Bagan Api-Api. Untuk mengetahui potensi pariwisata Bagan Api-Api menuju Kota Pusaka, bermanfaat penelitian untuk pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan strategi pariwisata di Bagan Api-Api. Untuk penelitian selanjutnya sebagai dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Kajian teori cagar budaya. Cagar budaya merupakan sebuah kelompok bangunan bersejarah dan lingkungannya yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan nilai sosial budaya masa kini maupun masa lalu. Aturan-aturan mengenai cagar budaya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pariwisata. Pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar, perjalanan untuk tujuan rekreasi. Bagan Api-Api. Bagan Api-Api adalah suatu kota yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai pengekspor ikan terbanyak nomor 2 di dunia pada zamannya. Baiklah, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu adalah penelitian jenis kualitatif dan metode survei. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di kawasan cagar budaya dan pariwisata Kota Bagan Api-Api pada bulan September hingga Oktober 2022. Instrumen penelitian yang kami gunakan yaitu terdiri dari isi pertanyaan kepada narasumber sebagai data primer dan data sekunder didapat dari jurnal, majalah, dan sumber pustaka lainnya. Lalu hasil dan pembahasan. Situs sejarah berbasis cagar budaya di Kota Bagan Api-Api yang berpotensi menjadi objek wisata. Yang pertama itu ada bangunan rumah Kapitan Bagan. Ini adalah warisan budaya arsitektur Tionghoa Melayu yang unik. Rumah Kapitan Bagan ini harus dilestarikan, dijaga, dan dirawat. Ada beberapa rumah yang terbengkalai dan ada beberapa rumah juga yang dihancurkan dan dibangun ruko. Rumah ini memiliki karakter eksotis di wajah Kota Bagan Api-Api, simbol keagungan dan keunikan masyarakat Tionghoa Bagan Api-Api. Nilai material dari bangunan ini yaitu sebagai pusat komando untuk menjalankan kekuasaan, dan nilai non materialnya yaitu menjadi jejak sejarah Tionghoa Melayu di Bagan Api-Api. Lalu yang kedua ada kelenteng In Ho Kiong. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1823. Sehingga sekarang kelenteng ini masih menjadi pusat budaya Tionghoa di Bagan Api-Api dan dipertahankan dalam bentuk aslinya. Selain menjadi kelenteng tertua, kelenteng ini masih menjadi pusat keagamaan Konghucu.
Dan biasanya kelenteng ini melaksanakan upacara bakar tongkang di tanggal 15 dan 16 di bulan kelima sistem penanggalan Imlek. Lalu ada situs sejarah non cagar budaya yang berpotensi menjadi objek wisata di Bagan Siapi Api. Yang pertama ada Pelabuhan Tua Bagan Siapi Api. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1924 dan bekas dermaga dari pelabuhan ini sudah berkarat dan ada beberapa gudang tua yang dibangun di lokasi ini. Lalu selanjutnya ada kantor Bank BRI atau kantor cabang Bank BRI nomor 2 di Indonesia. Pada saat itu, ekspor ikan Bagan Siapi Api mencapai puncak kejayaannya. Lalu pemerintah membuat Bank Bagan Maju untuk menghindari dan antisipasi adanya lintah darat yang meresahkan. Dan pada akhirnya Bank Bagan Maju ini diakuisisi oleh Bank BRI sehingga Bank BRI memiliki cabang kedua di Indonesia. Lalu ada Tugu Perjanjian. Tugu Perjanjian ini dibuat karena adanya keramaian di kota Bagan Siapi Api yang meresahkan. Akhirnya didatangkanlah para biksu dari Singapura dan Taiwan. Mereka menyimpulkan bahwa yang mengganggu kota Bagan Siapi Api adalah roh-roh yang sesat di laut. Maka para biksu tersebut membuat perjanjian dengan seton-seton dan diabadikan dengan dibuatnya Tugu Perjanjian. Selanjutnya ada Water Leading Bagan Siapi Api. Water Leading ini adalah peninggalan dari Belanda. Sistem pengelolaan air bersih yang dekat dengan pemukiman warga. Kerusakan pipa water leading dan dalam waktu dekat pemerintah kabupaten akan memperbaiki water leading tersebut. Lalu yang terakhir ada tiang listrik kayu peninggalan Belanda. Aliran listrik Kota Bagan sudah tersedia di tahun 1936. Penyedia listrik ini adalah NVEMBP. Dan pada akhirnya perusahaan penyedia listrik ini diakuisisi oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Sisa jaringan listrik tersebut masih berada di Kota Bagan Siapi Api. Masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Dari sini kami menarik kesimpulan bahwa situs sejarah yang berpotensi menjadi objek wisata di Kota Bagan Siapi Api ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama situs sejarah berstatus cagar budaya dan situs sejarah berstatus non-cagar budaya. Yang termasuk ke dalam situs sejarah berstatus cagar budaya itu yang pertama ada Rumah Kapitan Bagan dan Kelenteng Ing Hangkong. Yang menjadi situs sejarah berstatus non-cagar budaya itu ada Pelabuhan Tua Kota Bagan Siapi Api, Kantor Bank BRI nomor 2 di Indonesia, Tugu Perjanjian, Water Leading Bagan Siapi Api, dan yang terakhir yaitu tiang listrik kayu peninggalan Belanda. Yang menjadi kami menarik dan untuk sarannya kepada pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir untuk menata dan mempercantik situs sejarah cagar budaya maupun non-cagar budaya serta mengembangkan potensinya menjadi objek wisata Kota Bagan Siapi Api. Lalu kepada masyarakat setempat yaitu upaya untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya maupun non-cagar budaya agar tetap terjaga dan tidak terbengkalai. Lalu yang terakhir yaitu kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mengembangkan potensi Bagan Siapi Api dari aspek lainnya. Terima kasih telah melihat presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.